Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan percayalah Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Tahun ini kita banyak belajar tentang revival. Kebangkitan kembali. Setelah lewati pandemi, Tuhan mau kita alami kebangkitan kembali. Baik dalam kerohanian kita, baik dalam kesehatan kita, baik juga di area pekerjaan, ekonomi kita, bahkan juga pelayanan kita. Dan subtema kita bulan ini adalah Heaven's Witness. Bagaimana Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ucapkan bersama saya keras, menjadi saksi Tuhan. Lebih keras lagi, menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. You will be my witness, telling people about me. Kamu harus menjadi saksiku, menceritakan kepada orang tentang aku, tentang Yesus. Ayat ini merupakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik kembali ke surga. Pesan terakhir merupakan pesan penting bagi kita, anak-anaknya. Ayo kita akan baca bersama kembali ayat yang penting ini. Semua baca keras, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah kamulah saksi Yesus. Ayo ucapkan bersama saya saksi Yesus. 2, 3. Coba lihat kanan kirimu, ucapkan kamu saksi Yesus. Ayo katakan saya saksi Yesus. Katakan kita saksi Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Yesus tidak berkata, kamu akan menjadi orang sukses dan diberkati. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah saksiku. Saudara, sukses dan diberkati itu penting. Saya berdoa setiap saudara alami kesuksesan dan keberhasilan. Katakan amin. Namun ingat, Tuhan tidak berkata, kamu akan menjadi sukses atau berhasil diberkati. Tetapi kamu harus menjadi saksiku. Yesus tidak berkata, kamu harus menjadi orang yang bahagia. Walaupun memang Tuhan mau membuat hidup kita bahagia. Tetapi Yesus berkata, jadilah saksiku. Yesus tidak berkata, jadilah orang Kristen. Walaupun kita harus menjadi anak Tuhan yang percaya Yesus. Tetapi Yesus berkata, jadilah saksiku. Dan dari kalimat ini kita belajar rahasia yang pertama, kejarlah tujuan hidup yang benar. Melalui ayat ini Tuhan berkata, miliki kembali kepada tujuan hidup yang benar. Kalau selama ini saudara berpikir hidup adalah untuk kerja, untuk cari duit, untuk sukses, untuk berhasil, maka saudara belum kepada tujuan hidup yang benar. Iblis seringkali membelokkan kita. Dan Anda tahu, supaya kita tidak punya tujuan yang benar. Apa tujuan hidupmu selama ini? Untuk apa kita hidup selama ini? Saudara, kalau saudara hanya berpikir, aku mau kejar sukses. Pertanyaannya, berapa banyak orang sukses, namun hidupnya kosong.
Kalau Anda berkata hidup adalah supaya saya bahagia, coba lihat betapa banyak orang yang kelihatannya hidup bahagia, namun akhirnya mereka merasa sia-sia. Hari ini Tuhan mau saudara kembali kepada rencana Tuhan, tujuan hidup yang benar. Diberkati penting, sukses penting, tapi jauh lebih penting kita menjadi saksi Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan sekedar diselamatkan, bukan sekedar dibebaskan, dipulihkan, diberkati, bukan sekedar hidup yang nyaman, namun agar kita jadi saksi Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan. Setelah kita diberkati, namun kita cuma sibuk mengejar berkat dan melupakan Tuhan dan melupakan panggilan Tuhan. Nah, Yesus berkata, kamu adalah saksiku. Ucapkan bersama saya harus jadi saksi Tuhan. 2, 3. Apa sih arti menjadi saksi Tuhan? Menceritakan Yesus kepada orang lain. Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita ketahui, melalui apa yang kita alami secara pribadi. Hari ini jangan jadi Kristen yang cuma sekedar tahu Yesus dari orang lain, namun Anda tidak mengalami secara pribadi. Saudara, kekristenan bukan agama yang sekedar sesuatu yang saudaraku liturgi. Tapi kekristenan adalah kehidupan setiap hari. Mengalami Yesus, menyaksikan Yesus. Walaupun kita tidak lihat secara mata fisik, namun kita tahu ada tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai saudara dan saya. Yang merasakan Tuhan begitu baik. Lambaikan tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Beda antara orang yang cuma cerita tentang pengalamannya makan di sebuah restoran yang enak, dengan orang yang pernah langsung makan di sana. Nah, hari ini kalau saudara selama ini hidupmu kosong, hari ini buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kembali pada Yesus. Dan mari nikmati Tuhan. Dia Tuhan yang mau melawat kita. Dia Tuhan yang mau menjamah kita. Sehingga hari demi hari engkau tidak sendirian. Tapi ada Yesus yang menyertai saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Arti menjadi saksi Kristus adalah mempertontonkan Yesus melalui teladan kehidupan kita. Melalui apa yang kita ucapkan. Melalui apa yang kita lakukan. Apa yang kita posting. Biar orang melihat Yesus ada dalam hidup kita. Mungkin ada berkata Pastor Lukas, hidup saya terlalu hancur, hidup saya terlalu bobrok. Justru Yesus datang mencari orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Tetapi Tuhan mau kita mengalami pertobatan dan pemulihan. Setuju katakan haleluya. Walaupun kita punya masa lalu yang kelam, tapi izinkan Tuhan memulihkan kita. Walaupun kita dulu hancur-hancuran, tapi izinkan Tuhan memulihkan dan membuat kita hidup dalam kebenaran. Sehingga orang bisa melihat melalui hidup kita ada Kristus yang kita saksikan. Arti menjadi saksi Tuhan juga membawa orang lain menjadi murid Yesus. Enggak cuma sekedar cerita kebaikan Tuhan. Enggak cuma sekedar cerita Yesus itu Tuhan. Tapi bawa orang-orang menjadi murid Yesus. Yang percaya, katakan amin. Di keluarga Anda, di tempat pekerjaan kita, di komunitas, ada banyak orang yang sedang tidak punya pengharapan dan tidak punya Yesus. Bawa mereka kepada Yesus, bertemu Yesus, dan hidup dipulihkan di dalam Yesus. Katakan haleluya. Nah, Tuhan Yesus berkata yang berikutnya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata bersama saya, menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelum kita jadi saksi Tuhan, kita harus mengalami dan menerima kuasa. Kata bersama saya keras, menerima kuasa. Kita tidak diperintahkan bersaksi sendirian.
tetapi bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak diperintahkan Yesus untuk bersaksi dengan kekuatan kepandaian kita, tetapi diperintahkan untuk bersaksi dengan urapan dan kuasa Roh Kudus. Poin yang kedua yang kita bisa belajar hari ini adalah bersaksilah dengan penuh kuasa. Bukan kita yang hebat, tapi Yesus yang mengurapi kita, Roh Kudus yang menyertai kita, yang hebat dan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan takut bersaksi tentang Yesus yang sudah memberi kita kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diberikan untuk tinggal bersama kita. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Dari kata dunamis. Kita mengenal kata otoritas, kuasa, authority. Kita juga mengenal kata dinamit, dari kata dunamis. Artinya sesuatu punya daya kekuatan yang dahsyat. Bahkan juga dari kata dunamis kita mengenal kata dinamo, penggerak. Sehingga hidup kita terus mengalami pergerakan yang dahsyat dan ajaib. Hari ini ketika engkau berkata, aku tidak berdaya, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Ada kuasa Roh Kudus yang akan dialirkan buat saudara, sehingga hidupmu akan dibuat Tuhan penuh dengan mujizat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bersaksilah dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bersaksilah dengan berani, berhikmat, sebab Roh Kudus menyertai kita. Dan saya mendengar ada begitu banyak orang-orang yang bersaksi tentang Yesus dengan penuh kuasa. Walaupun dia sendiri mengalami keadaan yang sulit. Saya mendengar langsung seorang pria yang anak teenager perempuannya ditemukan mati sebagai korban daripada kekejaman Hamas. Dan ketika diberitahu oleh pihak Israel bahwa anaknya sudah mati, ditemukan mayatnya. Mungkin orang berkata dia akan stres, dia akan marah dan kecewa dengan Tuhan. Tapi yang ajaib, saya percaya Roh Kudus yang menguatkan dia. Dan dia berkata bahwa kematian dalam Kristus adalah sebuah kebahagiaan. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata, saya belajar untuk bersyukur. Dan ketika saya dengar anak saya mati, itu lebih baik daripada kalau dia ditawan oleh pihak Hamas dan belum jelas keadaannya. Tapi ternyata waktu diberitahu anak saya mati, saya percaya anak saya mati dalam Kristus dan sudah ada di sorga bersama dengan Tuhan. Saudara, kita kuat karena Tuhan yang mengurapi kita. Setuju? Katakan haleluya. Yang terakhir Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak berkata, jadilah saksi Tuhan cuma di keluargamu, cuma di teman-teman dekatmu. Tidak. Tapi Yesus berkata, kamu harus jadi saksiku. Dimulai dari keluargamu, sampai teman-teman dekatmu, satu kota Yerusalem, tapi juga sampai Samaria, luar kota, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Poin yang ketiga yang kita belajar hari ini, teruslah bergerak menjadi saksi Kristus. Jangan saudara cuman puas dengan kekristenanmu hari ini. Tapi Tuhan mau membawa dan memakai saudara. Bukan cuma sekedar jadi lilin-lilin kecil. Tapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Percayalah rencana Tuhan besar bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bagaimana cara kesaksian kita makin luas, berdampak, berpengaruh kepada banyak orang. Yang pertama, pergunakan setiap kesempatan yang ada.
Saudara, 120 orang murid-murid Yesus. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus di keloteng Yerusalem. Orang-orang banyak dari berbagai suku bangsa lagi berkumpul di Yerusalem. Karena mereka sedang merayakan Pentakosta, Paskah dan Pentakosta. Lalu di saat ada kesempatan, Petrus mulai berdiri dan bersaksi tentang Yesus. Dan 3.000 orang bertobat. Hari ini, selagi ada kesempatan, gunakan untuk bersaksi. Yang setuju, katakan amin. Hidup adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Jangan cuma sibuk gosip. Jangan cuma sibuk cerita kejelekan orang. Tapi ceritakan kebaikan Tuhan selagi ada kesempatan. Dan sekalian, tahukah Anda, hari ini kesempatan besar ada di tangan kita. Siapa yang datang bawa handphone, coba angkat tinggi handphonenya. Gak usah takut, saya gak akan minta handphone Anda untuk dipersembahkan, saudaraku. Ya, di handphone Anda ada sosial media yang Anda bisa pakai sebagai kesempatan memberitakan Yesus kepada banyak orang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, gunakan apalagi the power of emak-emak. Itu kalau cerita, saksi, kerennya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai Anda menyesal. Selagi ada kesempatan, kenapa enggak ada cerita tentang Yesus kepada keluarga Anda? Berikutnya, pergunakan setiap tantangan dan pergumulan yang Anda alami untuk bersaksi. Bagaimana 120 orang murid-murid ini bisa sampai ke ujung bumi? Saat Alkitab berkata, mereka alami penganiayaan. Mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Mereka ditangkap dan mau dibunuh. Maka mereka waktu alami aniaya mereka nyebar. Mereka tinggalkan Yerusalem sebagian besar. Ada yang tetap di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Hari ini, kalau Anda berpikir, kenapa saya makin cinta Tuhan? Kok masalah saya makin banyak? Justru disitulah Tuhan membuat saudara di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, tetaplah bersaksi bagi Yesus. Kenapa? Percayalah, justru melewati masalah yang sedang kita hadapi, ada mujizat yang kita bisa saksikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ayo katakan bersama saya, semua mendatangkan kebaikan. 2, 3. Hari ini kalau engkau mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, mari jangan putus asa. Saksikan bahwa Yesus dahsyat dan ajaib. Dan kau akan lihat tangannya yang perkasa akan membuat kita makin perluas jadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir, pergunakan setiap anugerah dan berkat yang Tuhan beri untuk bersaksi. Jangan cuma sibuk supaya saya baik, supaya saya makmur. Tapi mari gunakan semua anugerah dan fasilitas untuk bersaksi bagi banyak orang. Dan saya yakin kesaksian kita akan memberkati dan berdampak bagi banyak orang. Bukan hanya orang dekat kita, tapi sampai orang mendengar di seluruh dunia bahwa Yesus dahsyat dan ajaib. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan dengar sebuah kesaksian dari orang yang tadinya ngalami begitu banyak keadaan yang hancur. Dan orang berkata tidak ada masa depan. Tapi saat dia datang pada Yesus, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Bahkan hari ini menjadi komedian Indonesia dengan bayaran termahal. Kita sambut dengan hormat, inilah Mongol Stres. Tapi tidak stres karena punya Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi dong, tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Pak Mongol. Kagem. Nama kerennya Mongol. Roni Immanuel. Oh, Roni Immanuel. Silakan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yap. Ya, tadi Mongol juga lupa memperkenalkan nama KTP adalah Roni Immanuel. Nama lahir dari papa adalah Wang Tianchen. Jadi Wang Raja.
Kalau Hokian Ong berarti cennya cen lurus. Jadi papa saya punya cita-cita, punya harapan bahwa anaknya ini adalah seorang raja yang hidupnya lurus. Ternyata meleset Bapak Ibu ya. Jadi kalau hidup tuh ya berproses ya kan. Saya dari Sanger ke Manado sekolah, yaitulah tadi bergaul. Saya bergaul di Manado itu ada dulu namanya Telkom. Nah itu kalau di Manado itu patokan rule-nya adalah Gereja Kristus. Nah itu sebelahnya ada Telkom. Nah di situ dulu Mongol suka nongkrong sama anak-anak ya seangkatan Mongol lah ya. Ya nontonnya Osin, The Kander Heroes. Mohon maaf belum ada sinetron Tersanjung, belum. Masih ada TVRI sama TPI doang gitu. Ya paling sinetronnya Kedasi. Ya kan jadi nongkrong di mall di Telkom itulah lagi nongkrong enak gitu udah sepersekian lama ngegeng. Saya udah tinggal di Bumi Beringin karena faktor orang tua angkat Mongol adalah pejabat teras di provinsi. Jadi otomatis akses untuk menikmati hidup lebih indah dibandingkan waktu Mongol di Sanger. Nah datanglah orang-orang bule. 2 orang pakai baju bukan hitam putih. Kalau yang lain tuh hitam putih. Kalau ini enggak, dia pakai baju celana jeans, pakai kaos yang ada kerahnya dan ya dia ngomong sama kita bahwa mereka punya sebuah perkumpulan khusus anak muda. Dia bilang maukah Anda bergabung dengan kami gitu. Kita namanya anak muda kan namanya perkumpulan. Kita gereja mungkin kita sudah ada gereja. Ini kan dia bilang perkumpulan anak muda. Nah, jadi di saat Mongol diajak itu ya Mongol ikut. Mongol ikut pertemuan pertama makan. Belum ada hal-hal yang membuat kita berpikir bahwa ini adalah hal yang tidak baik. Belum. Tidak terlihat justru mereka ngajak kita makan. Dan itu adalah salah satu strategi satanisme di dunia adalah ngajak orang selalu menggunakan di saat makan. Karena Yesus pun memilih 12 murid pertama kan selalu diajak makan. Nah jadi satanisme ngajaknya tuh ayo kita makan bersama gitu. Dan mohon maaf mereka tidak nyari yang kalau Jakarta bilang pecel lele, warteg. No. Mereka pasti nyarinya taichan. Kalau di Jakarta tuh di Senayan City itu es teh manisnya segelas aja itu 38.200. Itu kalau di kampung kebeli 2,5 kilo gula. Nah di situ baru segelas. Jadi kita udah ada beban mental kalau di restoran seperti itu ya kan. Kalau kita nih anak gembel kan kalau restoran mahal kita buka menu bukan dari depan. Kita ambil dari belakang karena paling belakang itulah yang paling murah. Air putih, bakwan, ya kan gorengan gitu. Lah kalau depan kan pasti sup asparagus 580.000. Wah itu ginjal hilang 2 tuh kalau. Jadi diajak. Lama-lama Mongol merasa kayak ada yang menerima Mongol gitu. Sekalipun mohon maaf kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang menurut Kristen adalah kegiatan yang tidak baik. Tapi untuk level Mongol saat itu sebagai seorang anak muda ini adalah tempat yang paling cocok. Karena ya kita nyanyi ya saya kan muka cocok lah ya kalau lagu rock ya. Udah muka-muka syarat. Wah itu kalau udah wow. Kalau orang-orang yang ya mungkin kayak Matthew atau kayak Billy mukanya yang nice to meet you kan beda lah ya dengan kita muka begini ya. Kita di muka seperti ini saya di gereja di Indonesia kadang jadi muka tertekan Pak. Serius loh saya gereja di GBI di Senayan City lagi ibadah ada yang hilang handphone segereja loh ngelihatnya ke belakang. Oleh sebab itu kalau Anda lihat saya manggung selalu dengan aksesoris banyak. Bukan karena kesombongan, bukan. Biar tidak dianggap. Karena kan nggak mungkin dia yang ngambil gelangnya aja udah 100 juta tuh ya. Jadi kita langsung tenang. Tapi apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Gitu. Jadi di saat kita diajak begitu kita menikmati karena kita nyanyi lagu-lagu artis-artis yang kita suka kayak Metallica. Ternyata itu adalah salah satu komunitas yang mengarahkan ke penyembahan kepada satanisme.
Nah kita di Indonesia bicara gereja setan, orang pasti bilang nggak mungkin. Tapi kalau Anda di Philadelphia, New Jersey, New York, Washington DC, San Francisco, pasti tahu ini komunitas ada, betul? Betul, di San Francisco ada Church of Satan di tengah-tengah kota. Jadi kita nggak takut lagi. Kalau kita di Indonesia, nggak mungkin ada gereja setan. Ya karena gedungnya nggak ada. Kalau di Amerika gedungnya berdiri dan mereka open house. Kalau pengen penasaran ke sana ya silakan masuk. Tapi mending masuk gereja Tuhan daripada ke mereka, betul? Kenapa ke gereja Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Satanisme sampai hari ini seluruh anggota yang keluar dan bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sepakat menyatakan bahwa Satan itu tidak maha. Kenapa? Karena dia terbatas. Dia ada di Afrika, nggak mungkin di saat bersamaan dia ada di New York. Dia ada di Australia, nggak mungkin di saat yang bersamaan dia ada di Philadelphia. Tetapi kalau Kristus, dimanapun kita berada, Roh Kudusnya selalu menyertai kita. Amin. Jadi fase hidup itu adalah fase yang paling indah yang membuat Mongol bertumbuh sampai hari ini. Saya bergabung dengan komunitas tersebut kurang lebih 7-8 tahun. Saya dilantik 3 bulan sejak pertama bertemu menjadi leadership komite untuk Asia. Dan saya adalah orang kedua. Jadi Anda kalau dengar kesaksian tahun 99-2000, kesaksian Jenderal Gereja Setan, itu adalah saya. Cuma waktu itu saya masih jangkis. Jange kurus tinggi najis. Kurus banget Mongol bro, gila kayak orang gak makan serius. Tapi rambut, kayak lupus. Ya kan, yang angkatan ketawa pasti tahu lupus ya. Digulung di depan, pakai ludah, tarik. Cakep. Ini kan zaman itu pomade masih susah ya. Saya aja di kampung hand body-nya pakai minyak kelapa. Itu 2 minggu loh kaki mengkilat. Gak usah mandi karena kita mandinya bebek style. Anda pernah tahu kan bebek mandi bagaimana caranya? Hanya kepala doang yang dimasukin. Selesai. Nah jadi fase itu fase paling indah. Dari situlah saya mengenal pribadi Yesus Kristus. Dari situ saya tidak pernah ragu. Tahun 97 saya bertobat lewat Mam Indri Gautama. Saya pelayanan, bukan pelayanan kesaksian, tidak. Saya 2 tahun lebih hidup di dalam pelayanan mereka. Pelepasan, belajar Alkitab. Saya baca Alkitab sampai hari ini udah 18 kali sampai selesai. Dari situ saya belajar untuk tetap berdiri teguh. Ancaman pasti ada, tetapi 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itu yang kupegang sampai hari ini. Teman-teman pendoa di Indonesia doain Mongol, aduh kasihan, semoga Mongol tidak keraup sama mereka. Gue bilang ngapain takut? Kita Kristen ngapain takut dengan setan? Betul? Betul, karena kita makan babi Pak. Coba yang makan babi angkat tangan. Anda tahu kenapa kita makan babi itu hebat? Ya karena Anda tahu Yesus ngusir setan di Gerasa. Udah baca ayatnya. Setannya masuk ke mana? Ke babi Pak. Berarti babi ada. Kita makan babi, kita makan selesai. Jadi let's eat together ya kan. Saya kemarin yang ada patung Marilyn Monroe di Palm Spring. Di patung Marilyn Monroe gede banget, sebelahnya ada House of Pork. Gue bilang let's go together eaten. Makan babi apalagi babi kecap Manado. Aduh sayang, dia pakai pala, pakai cingke. Itu dia panas nasi dan babinya kecap. Itu Simon Petrus, Andreas dan Sebedius lewat, kita cuekin Pak. Ya toh. Jadi ngadepin hidup Mongol tuh saya nggak pernah ribet. Memang punya masa lalu yang kurang baik. Orang bilang nggak mungkin anak gereja setan bertobat. Iya, menurut manusia bisa. Tetapi Alkitab berkata menghujat anak manusia masih bisa ampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah ada ampun. Nah kami di satanisme tidak pernah membahas pribadi pertama dan pribadi ketiga.
Kita nggak ngebahas Allah Bapa dan Allah Roh. Yang kita bahas hanya Allah Anak. Yang namanya Yesus Kristus. Kenapa satanisme hanya ngubek-ngubek tentang Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus menjadi manusia. Rekam jejaknya ada. Dia lahir di bumi, menderita seperti manusia bumi. Beliau juga makan, beliau juga haus, beliau juga nangis. Beliau juga penat, kecapean, ada di Alkitab. Tapi saya pernah ngomong di sebuah konten YouTube, jadi permasalahan. Karena saya ngomong Yesus umur 14 sampai 28 tidak tertulis di Alkitab. Saya diserang di Indonesia. Berarti Pak Mongol gak belajar Alkitab. Bukan gak belajar, saya gak baca di Alkitab di mana ditulis. Karena terakhir Yesus di Alkitab di umur 14 tahun dijemput oleh ayah dan ibunya hilang. Matius 4 Yesus sudah ada di padang gurun. Usia 14 until 29 kemana? Nah itulah usia yang digunakan penyesat untuk menyesatkan anak Tuhan. Anda tahu penyesatan selalu ngubek Yesus nikah. Yesus pernah ke Bangladesh. Yesus karena pernah ke Tibet. Yesus katanya pernah ke Mesir. Yesus katanya pernah ke Papua Nugini. Tuh bayangkan. Tuhan Yesus ada di Yerusalem bisa ke Papua Nugini. Dia pakai pesawat apa? United Airlines? Nah kenapa? Karena kita nggak tahu. Orang nanya terus gimana Bang Mongol jawabnya? Kalau Yesus katanya ke sini gampang jawabnya. Di Passion of the Christ ada karya Mel Gibson. Yesus bikin meja. Karena dia anak tukang kayu. Jadi kalau Yesus ke Zimbabwe yang ngol. Sekalian ya Tuhan Yesus ke Sanger. Ribet amat itu. Jadi penyesatan berlakunya saya melewati fase itu. Saya belajar Alkitab satanisme. Saya belajar Satanic Bible dan Holy Bible itu tiap hari Pak. Tapi di saat saya mengenal pribadi Yesus 14 Februari 1997 itu fase saya puter haluan. Saya mengambil keputusan dengan sempurna memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupnya. Tapi apakah itu enak Pak? Mohon maaf gak enak Pak. Saya diajarin oleh Mam Indri zaman itu beliau tidak selembut sekarang. Dulu dia kalau khotbah marah-marah Pak. Kita kalau dia khotbah semua nunduk. Oh Tuhan ini dia bagi habis kita. Ini serius. Tetapi lewat mereka, lewat Papi Gilbert, saya ke Manado tahun 2000-an dibawa orang untuk sekolah pendeta. Yang bawa istrinya di LA, suaminya di Seattle. Seattle apa New Jersey? Pokoknya mereka ada di sini. Saya pamit dari Manado naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Jadi kalau kapal tenggelam yang paling pertama ketemu hiu adalah kami yang di dek 2. Karena itu sejajar dengan mesin kapal. Jadi kalau dia tabu bale kami Titanic 2. Tumbus ke bawah itu. Jujur Pak. Saya ada duit. Saya waktu itu ketemu Mam Teli. Almarhumah mamanya Siti Muhede. Saya bilang Mam Mongol mau berangkat sekolah. Who is betalen for ye? Ada yang kasih duit, ada yang sponsorin orangnya ini. Mam Teli bilang almarhumah, oh iya berangkat jo sayang. Dia orang yang diberkati Tuhan. Berangkat Mongol. Nyampe Jakarta di Tanjung Priuk. Nunggu 3 bulan gak ada kabar. Tahu-tahu datang suami istri ini. So istrinya datang. Dek itu sekolah kasihan. So tutup pendaftaran. Udah mati. Hah 3 bulan tutup. Kok ada beki apa ngoni dang gitu. Ya kan ini manusia, maksudnya kena ngapain sampai 3 bulan tutup. Terus jadi bagaimana ini? Nah begini adek. Adek Mongol mau main musik gereja? Oh mau. Oh ada sekolah di Bandung namanya Proskuneo. Itu sekolah musik gereja yang diasramakan. Dia nanya Mongol mau main apa? Mau main drum. Oh oke. Kak Bandung mau daftar Pak Mongol sekolah. Itu 2002.
Bertemu kembali dengan beliau 2017. 15 tahun ya ketemu. Bayangkan dia mendaftarkan Mongol 2002, ketemu lagi 2017. Dan itu Mongol stand up comedy paling top di Indonesia. Jadi sekolah pendeta batal Pak. Sponsornya hilang. Ternyata Tuhan izinkan Mongol jadi artis. Lebih besar DP honor. Kalau jadi artis 15 menit thank you gua Mongol 40 juta DKI Jakarta, 70 juta keluar DKI, keluar negeri. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ngadapin hidup dengan indah. Gak jadi sekolah pendeta, saya jadi artis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan gua tetap ingin sekolah. Akhirnya saya choice milih sekolah untuk ngambil misi. 1 tahun 8 bulan saya sekolah sebagai misionaris, lulus. Dah, jadi sekarang saya juga ada titel evangelis, terdaftar di Departemen Agama. Jadi saya juga pelayanan mimbar, diundang orangnya. Dulu manajemen Mongol, wah jangan terima acara gereja. Kenapa? Kecil amplopnya. Menurut mereka kecil. Tetapi hidup yang kita nikmati saat ini itu lebih mahal daripada honor yang dikasih. Serius Pak. Kita dikasih nafas sama Tuhan itu udah lebih dari honor yang kita terima. Kita bayar 70 juta 15 menit. Napas yang Tuhan kasih kayaknya sejam udah 500 juta Pak. Jadi saya bilang sama manajemen jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi karena saya digabung di manajemen aturannya berlaku sempurna. Jadi gereja ngundang Mongol. Halo Pak, kami ada acara ini, boleh kami undang Pak Mongol, tanggalnya berapa Bu? Oh tanggal, biasanya berapa ya persembahan kasihnya? Oh untuk DKI Jakarta 40 juta, langsung bunyi yang nelfon, darah Yesus. Kalau 40 juta gereja bayar kan kasihan. Aksesoris ibu gembala di Pegadaian, motor ibu, kasihan loh. Jadi mau gimana? Ya nikmatin aja. Yang penting sekarang saya udah nyampe Amerika. Ternyata November saya harusnya ke Israel. Batal karena ada perang. Iya tanya sama Billy. Kita harusnya November ke Israel. Nggak jadi katanya. Ya puji Tuhan berarti terima job di Indonesia. Apalagi semua Desember tuh sayang. Aduh. Saya Manado sayang, ibadah Natal pasti jari 5 cincin 7. Selalu duduk paling muka semua biar bisa angkat tangan. Yang di belakang lagi mau nyembah Tuhan darah Yesus. Tuhan kok kacili jadi pekalong. Jadi nikmatin aja dengan indah. Sekarang sudah di Philadelphia. Enak ngol, serem. Kita hidupnya di hotel bintang 5. Tapi sebintang 5 apapun kalau di luar bunyi tembak-tembakan kita di dalam mut-mutan. Oh Tuhan ini kok dia masuk mati tuh orang ini. Temen Mongol Kiki sampai tidur di lantai Pak. Gara-gara katanya jangan sampai kena peluru nyasar. Kita di kamar yang satu gelap-gelapan Pak. Karena sebelah kita parkiran. Jadi kita saya mati jo lampu saya mati jo jangan sampai penjahat masuk. Kayak keinget film gitu yo ya Tuhan Yesus. Aduh di bandara lagi kita tinggal. Terus tadi akhirnya kita sepakat bertiga. Selesai ibadah gereja gak usah lagi belanja. Gak usah ke bos. Langsung pulang New York. Langsung ke New Jersey. Biar juga nanti belanja di New York. Di New York juga ada bos tuh. Bos, Burlington, ya kan, Marshall, TJ, ya kan ada semua di sana. Bagi juga ada sepatu LV, sepatu Bottega 41 ukuran kaki 42 beli Jo. Nanti tinggal ditekuk di ujung kakinya. Boleh mas. Jadi kalau ke gereja shalom. Kasih yang bertobat. Nggak semua orang nado begitu. Nggak. Dari 100 ya 90. No. Ya yang lain so anak Tuhan. So dalam Tuhan. Jadi kalau orang nanya terus enak. Enak Bapak Ibu serius. Kita memilih Yesus Kristus itu hidup kita tuh udah dibayar lunas. Jadi nggak usah khawatir ngadepin apapun. Amin.
Yang gemuk silakan makan, gak usah takut. Gak ada orang meninggal gara-gara makan. Orang meninggal karena waktunya udah selesai. Jadi buat yang gemuk bersyukur, berarti kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kok gemuk diberkati Tuhan? Mongol, ya iyalah sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi makin gemuk, berarti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jangan terlalu kurus karena istilah kita Kristen pengangkatan. Anda kalau terlalu kurus diangkat angin tiup peper. Embang bahasa Manado bilang itu. Gitu. Tapi kalau gemuk gimana? Udah tenang aja, yang penting makan dengan sempurna, gitu. Tapi Pak Mongol kan bukannya pintu surga sempit. Iya bener. Tapi kan Mongol setengah Cina, pasti ada orang dalam lah. So ada yang tunggu di sana gitu. Jadi tenang sayang. Jadi ngadepin hidup dibuat indah. Hanya gereja yang bisa ngundang Mongol stand up gratis. Kalau luar lain harus bayar. Tapi kalau orang nanya, terus Ngol gimana? Santai Pak sampai hari ini. 12 tahun saya berkarya jadi seorang stand up komedian. Main film udah 41. 7 jadi cowok. 41 layar lebar, 7 ladi laki-laki. 34-nya jadi bencong. Bagejo yang penting doi maso yo toh. Sayang semua Desember. Kami Manado Desember adalah momen penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 28. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nganapi omak ding kita pi omak begini hilang 5 juta. Satu datang nganapi omak begini ginjal di Pegadaian. Jadi besok sis ndak usah pulang Manado Natalan. New Jersey Jo kalau ndak di Philadelphia. Nanti pulang Januari. Jadi kok mana dang donat so lewat. So Januari sekarang. Jadi Mongol gak pernah Natalan di Manado. Karena kalau Natalan di Manado, haleluya. Betul-betul kosong. Saya gak punya rumah di Manado. Sis beli rumah di Philadelphia lebih murah. Karena kalau rumah di Philadelphia sis yang tinggal. Kalau lu beli rumah di Manado, saudara mama yang tinggal susah diusir. Nanti yang tinggal mama adik, anak semua kalau kita mau diusir nanti anak kecil kita yang cebok-cebok hilang lagi. Jadi mending beli rumah di Philadelphia. Lebih murah konon kabarnya ya, udah dapat masukan semalam. Kita lagi ngumpulin duit, ginjal berapa orang ya untuk kita colong untuk beli rumah di Philadelphia. Kayaknya mungkin Mongol umur 50 tahun kesini lah ya. Ya, kok diaminin. Pak bahasa Inggrisnya TOEFL-nya baru 25 Pak. Jadi jangan dulu ke Amerika mau belajar bahasa Inggris dulu. Karena Mongol di Amerika ini stres sama orang bule ngomong harga. Kita tanya how much, cepet banget dia ngomong. Kita mau 60 apa berapa nih dia bilang tadi ya. Kita mau nanya lagi nggak enak. Jadi yaudahlah kasih duit cepet gitu ya, segitu kembaliannya itu tadi harganya gitu. Itu di bandara kemarin. Dia cepet banget ngomong, kita langsung oh iya. Gue kasih lah duit cepet. Dia kembaliin $16. Jadi gue mikir-mikir ini 60 apa 16 ya dia ngomong. Jadi emang benar-benar ya kasihan kalau kita ya. Jadi buat para stand up komedian yang nonton ini, ingat belajar bahasa Inggris, pasar di Amerika kenceng. Karena saya dapat ingat informasi bahwa ternyata tiket dijual dengan harga $50. 50 kali dapat berapa ya? Segitu lah ya kita di Indonesia aja. Tiket 50.000 dikit yang beli. Kenapa? Karena kita diajarin gratisan. Di mana? Naik kereta api kan lagunya. Ke Bandung, Surabaya, bolehkah naik dengan beli tiket Pak? Beli, jangan mau gratisan. Gratis ngoni mau boleh nggak? Beli tiket, dia harus beli batu bara. Nggak mungkin dia beli batu bara pakai God bless you. Iya tuh. Nah, terakhir orang nanya sama Mongol, Mongol, kok engkau diberkati Tuhan sampai hari ini? Apa rahasianya? Bapak Ibu tahu, karena saya taat memberi perpuluhan buat Tuhan.
Saya tidak disuruh gereja loh Bapak Ibu. Saya setiap dapat honor. Dulu saya masih kerja di Jakarta, masih kerja di kantoran, masih kerja di jualan koran. Saya masuk Jakarta di saat batal sekolah pendeta, saya jualan koran di Tugu Tani Pak. Saksi hidupnya masih ada. Dulu beliau security, sekarang jadi kepala security di Hotel Arya Duta. Karena kenapa kita hafal? Karena di saat ada razia kita larinya ke mereka. Jadi orang nanya, terus gimana abang jualan koran? Saya jualan koran jadi orang sumbing. Mohon maaf kalau ada orang sumbing, saya tidak melecehkan Anda. Tapi itu saya lakukan supaya korannya laku. Karena kita ada kompetitor 4. Jualan 5 orang. Gimana mau jualan kalau kita nggak pakai strategi? Jadi saya jualan ngolan. Serius Pak. Dosa bohong. Jadi saya ngolan gitu. Didiemin, Mongol bilang mau beli amang mamanyain. Mau beli apa gua bacain. Dia diam ya kita bacain. Menghinen mau nemu dengan dia kan ketawa dosa, mau tidak mau dia beli. Dan Anda tahu saya main film paling pendek dialognya di saat saya main film The Secret Suster Ngesot by RA Production. Raffi Ahmad Production. Itu ada dialog di TikTok yang top antara saya dengan Nunung. Sempat EYP ya? FYP ya? Saya ditanya sama Nunung kan bagaimana kabar anak saya Pak Mantri. Saya cuman jawab, Una meningan. Nunungnya teriak, apa? Udah meninggal? Nah dia nanya sama orang, Una meningan. Anda tahu saya dibayar berapa sama Raffi? 100 juta. Keren kan? Ditransfer 100 juta, langsung Mongol kirim 10 juta ke gereja. Bugem, perpuluhanku masuk. Orang nanya kenapa langsung ditransfer Bang Mongol. Karena kalau saya tunggu ditransfernya akhir bulan, so abis itu dong. Jadi mendingan di saat kita dapat berkat dari Tuhan, langsung transfer ke gereja. Jadi kalau kita dapat 100 juta, 10 juta kita transfer ke gereja, kita masih megang 90 juta. Nggak akan keberatan. Tapi Pak kan, gereja gembala sidangnya kalau perpuluhan kita dipakai sama gereja, gembala sidangnya pakai jam tangan Rolex semua. Jangan dipercaya itu original. Apalagi Bapak Gembala Anda suka mampir di Hong Kong, itulah dia. Palsu pastinya. Kenapa? Mongol artis Pak, gua pakai jam tangan apapun pasti dianggap asli. Artis yang make, coba kalau orang biasa udah pakai, aduh, Bali yang di Bali ada watch bagus watch, itu ada tuh Rolex dari Hong Kong, AP dari Hong Kong 1.200.000 Pak, pakai aja stainless steel all, bukan cuman buletannya doang stainless steel. Kalau cuman buletan doang 5 hari dipakai, 5 bulan kemudian timbul jamur di belakang. Jadi ngadepin hidup saya mah indah. Saya ngasih semua yang Tuhan punya dalam hidup saya. Setiap kali acara kita hitungan baik-baik. 10% langsung kita transfer ke gereja di mana saya bertumbuh. Jangan kasih ke ibu janda, ke anak yatim, jangan. Ini bapak-bapak suka pakai alasan, saya diakonia Pak, langsung ke ibu janda. Gatel itu. So ngana perlu bertobat. Di laki-laki kasih doi Pak ibu-ibu janda, kenapa ngana suka? Sahkanlah. Untuk asal Anda sendiri, saya udah seorang duda. Punya putri usia 14 tahun. Menikah kembali gampang Pak Gem. Banyak orang boleh nikahin Mongol pendeta di Jakarta. Tetapi kan kakak-kakak rohani Mongol tidak menyetujui. Ayah-ayah rohani Mongol yang gak setuju. Jangan Pak, jangan Mongol. Duh, tunggu jangan sampai anak besar. Oke.
Tapi kan Pak, jangan nikah 2 kali. Karena kekristenan menikah sekali seumur hidup. Hah? Terus kalau nikah lagi bagaimana? Cerai mati ngol. Maksudnya di antara ngoni 2 siapa lebih dulu mati, selanjutnya boleh kawin. Oh ya udah kalau begitu. Mongol bunuh dosa. Ya toh? Kita mau doti, kita mau pakai pelet, dosa. Apa yang harus Mongol lakukan? Saya bawa dalam doa setiap hari. Gitu, doa subuh beston, Bapak Tuhan ampuni aku, cabut nyawanya. Enggak bercanda, bercanda. Saya doakan mantan istri saya hidupnya diberkati Tuhan. Tapi mantan istri saya sekarang udah pindah agama. Saking dia pindah ding biji mata linyak dapalia. Jadi kalau dia, Ron mari coba ku dapat. Ndak takut ngana bawa bom. Tak cucu. Mana ngana pe mata. Aduh. Saya belum ingin menikah, nunggu anakku SMA. Baru menikah lagi, jodoh so banyak sayang. Artis tuh. Sodapa kemarin orang Manado, aduh dia minta tunangan di Bali. Kon dia bawa-bawa mama pas saudara 8 orang Kak. Duh 8 orang tambah suami 16 tuh. Kong DP anak duh kita anak yatim piatu, anak tunggal. Kita cuman bawa 2 orang, dia 62. Kawin jodang di Bali kalau begini Tuhan ya enggak lah. Lebih menikmati kesendirian karena dengan kesendirian Ros masih ya kan kalau sodeng nyonya nggak mungkin masuk Ros. Nado sayang tuh Louis Vuitton itu harus. Malah kalau sendiri Ros, Birmingham semua besok. Mongol di New York udah Mongol tulis. Mari kita orang kasih nih siapa tahu ada Bottega. Tenang, New York makan jalan-jalan ya tuh. Pak Mongol kenapa nggak naik mobil? Lah Musa jalan kaki 40 tahun. 100 DP umur. Jadi kalau Anda ingin umur panjang jalan kaki. Betul? Tapi kalau ingin lebih umur panjang adalah budek Pak. Orang budek itu lama mati. Mongol PO mak 22 100 baru mati. Karena dua-duanya budek bahasa Manado pongo. Kenapa budek lama mati dipanggil sebelah dia nggak dengar apalagi sama yang di atas. Iya tuh mungkin Tuhan so panggil Ibu Yohana. Dia tentu nggak dengar oma. Jadi budak umur panjang. Yang kedua umur panjang apa? Rendah hati sama dengan Pak Gembala. Pak Gembala saking rendah hatinya nyambut Mongol. Luar biasa. Kadang kalau artis tuh langsung disuruh ke ruangan. Ini beliau masih nyamperin Mongol. Itu ciri-ciri orang rendah hati. Orang rendah hati pasti lama matinya. Kenapa? Karena orang sombong itu pasti jalan petenteng-petenteng ya tuh. Apa yang lu lihat-lihatin? Belum. Nah itu kalau malaikat maut nunjukin muka abis dia. Tapi kalau rendah hati jalannya nunduk ya. Shalom. Ya pulang dulu ya. Kalau jalan nunduk tuh kan malaikat maut nunggunya di depan. Dengan dia nunduk, oh Tuhan DP kaki balik tuh. Jadi rendah hati lah yo tuh, jangan sombong. Jadi kalau rendah hati itu kelihatan, oh Tuhan DP sepatu doh. Karena malaikat maut nggak mungkin pakai Nike atau Adidas yo tuh. Sepatu pasti sepatu pantofel. Pokoknya kalau pas sepatu pantofel kalau nggak malaikat maut, orang dari Dirjen Pajak, gembala itu. Tapi gembala Philadelphia lucu DP sepatu loh. Beli di mana Pak Ros ya? Saya semalam pakai sepatu beli di Ros. Mereknya apa itu Bang Mongol? Ges. Ges. Saya pernah soalnya itu orang nanya, kenapa kalau begitu? Ya karena memang Indonesia keren loh Pak. Tapi hari ini semuanya orang Surabaya, orang Jawa. Ada orang Makassar coba angkat tangan. Gak ada orang Makassar ya? Ada. Wah saya ke Makassar tuh udah berapa kali. Saya tuh belajar Makassar tuh provinsi dengan bahasa daerah nambahnya paling banyak di Indonesia. Ini nambah Minako, banyak sekali dia tambah di belakang. Nah sekali waktu Mongol mau makan di Coto Nusantara di Makassar. Masuklah ke restoran. Ibu kita teriak, Assalamualaikum.
Ibunya dari dalam keluar. Waalaikumsalam, makan mie. Dia jual mie. Disuruh makan mie. Kita mau makan coto. Ini jual mie, jual apa? Mongol bilang sama teman, salah restoran orang, mari jo keluar. Ibunya teriak, ada Mongol makan mie pakai ketupat, enak ji. Tuhan mie dengan ketupatnya berak ngana. Ada orang Kupang, orang Nusa Tenggara, ada. Wah itu lebih keren lagi. Mongol ke Kupang, acara syukuran ulang tahun pernikahan sepupu mama. Gereja, keren banget. Pas pulang gereja, jalan papasan sama bapak-bapak. Bang, ada Mongol suka gereja kah? Sudah bapak. Terus Mongol tanya ke bapaknya, terus bapak so makan kah belum? Dia jawab belum, sudah. Gue udah bingung. Ini yang benar belum apa sudah sih? Kok belum sudah? Jadi yang benar belum apa sudah itu kan Mongol nanyanya enaknya tulus loh. Bapak so makan kah belum? Dicawab belum, sudah. Kalau belum tak panggil makan bapak. Nah kalau sudah ya jangan gitu. Sama dengan orang Manado tuh makan apa ngana ini hari? Makan nasi, sayur, deng, ikan ayam. Ikan dan ayam loh. Golojo bahasa Alkitab. Harus milih antara ikan dan ayam. Nah kalau Manado dia bagi ikan deng ayam. Tapi isinya sapi. Sudah ya. Karena abis ini kita perjamuan. Nanti tahun depan Mongol balik lagi ke Philadelphia. Ya semoga udah gak ada lagi tembak-tembakan ya. Kita hari ini niatnya mau kemana. Gue bilang udah pulang New Jersey Jo. Aduh kok kagak di tengah jalan dador. Aduh. Kekhawatiran kadang-kadang terlalu berlebihan membuat kita gak melangkah. Tetapi Mongol tuh diambil sebagai apa ya, candaan, humor aja lah. Nanti kan lumayan pulang Indonesia. Terima kasih ya udah ngundang ke Amerika. Saya punya materi banyak pulang Indonesia. Materi pengalaman hidup di Amerika gak ada sendok. Makannya pakai garpu. Sarapan pagi telur sama kentang-kentangnya gak dikupas. Gue bilang Tuhan nih, pamalas nih orang hotel. Di kentang gak dikupas. Tuhan ini berani ada orang Manado datang dia buang nih makanan. Telur bukannya dia dadar, dia orek terus pakai garpu. Kita cek, ya dia tapi satu telur mau bagaimana ini Tuhan nih. Udah begitu nggak ada gula. Sekali ada gula kecil sekali. Ini kalau dia begini berapa itu tuh. Orang di Indonesia aduh melimpah gula. Tapi dibilang katanya gula bikin orang gemuk. Lah banyak juga orang gemuk di Amerika. Jadi kan sebenarnya orang gemuk tuh bukan karena gula lemak. Pola hidup yang salah. Saatnya Anda kerja Anda tidur. Saatnya Anda tidur Anda tidur. Nggak bangun-bangun. Kemarin terakhir kita ke San Diego. Dia jalan nih di mobil. Terus Mongol bilang, enaknya di Amerika anak-anak pramuka bertenda di mana-mana. Itu bukan anak pramuka, homeless. Kita kira anak pramuka bertenda. Apa di pinggir jalan ada tenda? Oh mungkin mereka lagi buat mau dapat beds apa sebagainya harus bikin tenda. Ternyata kok yang di Amerika tenda itu homeless. Terbilang pulang jo di Manado kalau begitu. Itu kerja sana di Manado banyak tanah. Ya tuh kasihan loh di Amerika ya. Orang pakai narkoba di pinggir jalan loh. Kok nggak ditangkap polisi gitu. Kita di Indonesia duit gua main QQ ditijuk polisi. Padahal Pak polisinya nggak minjemin duit. Karena saya juga ketangkap polisi gara-gara QQ Pak. Saya terakhir masuk penjara tahun 2009. Gara-gara ngapain? Bos Mongol main QQ. Ada gerebekan disuruh Mongol yang duduk. Jadi Mongol duduk megang kartu Mongol Q7.
Menang Mongol, baru mau ngambil duit bunyi. Jangan bergerak ya Pak, belum. Tuhan belum ya Pak. Belum ambil duitnya. Tuhan Yesus nembus Pak sampai Cipinang. Jujur loh Pak, ini kisah nyata loh Pak. Saya nangis di penjara. Saya bilang Pak, Tuhan kita nyandak bermain Tuhan. Kenapa Tuhan kita boleh dapat tangka? Serius loh Pak. Bapak ibu saya sampai udah enggak, aduh Tuhan apa kita salah. Yang bermain kita bos. Itu pun bos hilang. Nyandak tebus, nyandak besuk. Tembus Cipinang. Nyampe di Cipinang. Tahu-tahu ternyata Tuhan izinkan Mongol masuk penjara untuk buka gereja di penjara. Anda tahu kalau pulang Indonesia ke Jakarta ada rutan kelas 1 Cipinang. Saya ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Karena Mongol masuk di rutan 3 bulan peresmian rutannya, Mongol masuk. Belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Untuk punya kegiatan kerohanian harus dibikin kepengurusan. Dipilihlah 3 orang, Bang Jimmy, Pak Vence dan Mongol untuk calon ketua gereja pertama rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata yang terpilih Mongol jadi ketua gereja pertama. Akhirnya kita bikin kegiatan gereja, nyari sumbangan kursi dari luar, keyboard, gitar, tempat persembahan semuanya lengkap. Jemaat yang beribadah sampai 500 orang. Tahu-tahu Mongol vonis bebas. Luar biasa. Tahu-tahu 6 apa 9 bulan kemudian Mongol jadi artis. Luar biasa Tuhan. Berarti untuk Anda bisa jadi artis harus jangan. Untuk bisa jadi artis tetap melekat dengan Tuhan dan bergereja untuk bisa bertumbuh di mana Anda mau bertumbuh. Yang hari ini hadir belum punya gereja, bergabunglah dengan gereja ini. Anda akan lihat bagaimana Tuhan mendidik Anda, membuat Anda menjadi orang yang sangat dewasa dan bisa memberkati banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa hidup di dalam Kristus akan membuat kita makin kenal Tuhan. Itu sebabnya hari ini dimanapun posisi hidup kita, mari kita jadikan Yesus segala-galanya. Dan saya percaya bahwa apa yang disaksikan oleh Pak Mongol akan membuat kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang mau jadi saksi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kesimpulannya saudara sekalian, mari kita belajar untuk jadilah saksi Yesus. Sebab itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Bagaimana rahasia menjadi saksi Yesus? Yang pertama, kejarlah tujuan hidup yang benar. Tuhan tidak hanya sekedar mau menyelamatkan kita, memulihkan dan memberkati kita hidup yang nyaman. Tapi Tuhan berkata, kamu adalah saksiku. Yang kedua, bersaksilah dengan penuh kuasa. Karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Sehingga saudara dan saya bisa bersaksi dengan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah bergerak menjadi saksi Kristus. Gunakan setiap kesempatan. Dan apapun persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja agar kita jadi kesaksian. Dan pakai setiap anugerah dan berkat untuk kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Siapa menjadi saksi Yesus? Angkat tangan saudara. Yang menjadi saksi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.